selamat datang kembali di Netsco Academy Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan K3, yang mana materi ini merupakan satu rangkaian dari AK3 umum. Untuk materi kebijakan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Hirman Karim sebagai instruktur kita. Baiklah, mari langsung kita dengarkan penjelasan beliau mengenai kebijakan ini. Silakan Pak Hirman. Terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awalnya kita bicarakan kebijakan K3 atau safety policy. Dan paling penting dalam hal ini adalah kita harus mempelajari dan mengerti dan dilaksanakan. Learn, understand, and comply. Tentu maksudnya untuk semua karyawan. Kebijakan K3 ini harus jalan. Dari silabus AK3 umum yang 20 item, kebijakan ketiga sebagai item pertama. Ini akan kita bahas dalam waktu sekitar 15 menit. Hal pertama yang penting kita pahamin lagi yaitu siapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dengan bentuk satu, ringkasan, bagaimana menulis kebijakan K3 yang ini akan kita jelaskan selanjutnya. Setelah itu hukum. Yang kedua yaitu bagaimana menulis kebijakan Anda, kebijakan di perusahaan Anda. Kebijakan ketiga di perusahaan Anda harus mencakup 3 bidang. Bagian pertama yaitu pernyataan niat dari manajemen ya terhadap keberlangsungan atau penerapan dari K3. Nyatakan kebijakan umum Anda mengenai kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, termasuk komitmen Anda dalam mengelola kesehatan dan keselamatan serta tujuan keselamatan kerja itu sendiri ya. Sebagai pemberi kerja atau orang paling senior di perusahaan, saudara harus menandatangani dan meninjaunya secara berkala. Meninjau secara berkala minimal 1 kali setahun harus ditinjau. Kemungkinan perlu direvisi. Bagian 2 yaitu mengenai tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan. Cantumkan nama, posisi, dan peran orang di bisnis Anda yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap kesehatan dan keselamatan. Hal ini bisa dicantumkan di job description dari setiap karyawan, dari setiap jabatan. Dan ini sangat penting karena tanggung jawab inilah harus dimiliki oleh semua personel di perusahaan agar terlaksananya program-program K3 mengenai tanggung jawab. Dan sekarang bagian ketiga yaitu pengaturan untuk kesehatan dan keselamatan. Berikan rincian pengaturan praktis yang Anda miliki atau yang dimiliki oleh perusahaan. Tunjukkan bagaimana Anda akan mencapai tujuan kebijakan kesehatan dan keselamatan Anda. Hal ini dapat mencakup misalnya melakukan penilaian risiko, melatih karyawan, dan menggunakan tanda atau peralatan keselamatan. Jadi kalau dibilang di sini mengenai penilaian risiko dan melatih karyawan, maka konsep dasar keselamatan kerja harus kita sudah mulai. Yaitu apa? Yaitu mengenali bahaya. Baru kita nilai risiko dari bahaya tersebut dan kita terapkan kontrol. Itu konsep dasar K3. Konsep dasar K3 inilah akan menjamin terlaksananya keselamatan di perusahaan.
Selanjutnya ini adalah contoh kebijakan ketiga untuk bisa dijadikan referensi. Dalam hal ini kita akan uraikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah lingkungan tempat kerja. Di sini PT Nosko Daya Utama punya komitmen menjaga dan menyediakan pertama lingkungan kerja yang aman, sehat, dan rapi untuk para karyawannya, subkontraktor, dan tamu perusahaan. Berikut komitmennya yaitu pencegahan terjadinya cedera, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, cedera tentu akibat dari kecelakaan. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu penyakit akibat kerja. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, kami atas nama PT Nesco tentunya satu, menerapkan memelihara sistem manajemen. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, termasuk peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Ini bagian atau peraturan pemerintah yang tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan di Indonesia. Yang berikut melakukan briefing dan pelatihan K3L untuk semua karyawan yang disyaratkan sesuai tugas masing-masing. Di item ini, kebutuhan komunikasi adalah sangat penting. Komunikasilah yang membuat kehidupan jalan. Jadi harus ada melakukan briefing, meeting, ya, pertemuan-pertemuan, dan pelatihan K3L. Dan semuanya berdasarkan komunikasi yang jelas. Yang berikut mengidentifikasi bahaya secara aktif di semua kegiatan kerja, menilai risikonya, dan menerapkan kontrol pengendalian yang tepat dan sesuai. Ini sudah konsep HIRAC, ya, hazard identification, risk assessment, dan kontrol. Kalau konsep ini jalan di perusahaan, insya Allah tidak ada terjadi kecelakaan. Yang berikut menetapkan dan memantau sasaran K3L di area kerja dan menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan berlanjut untuk meningkatkan unjuk kerja K3 atau safety performance. Berikut mematuhi undang-undang dan peraturan K3L NKRI yang berlaku dan diupdate terus-menerus. Kalau kita lihat lebih jauh, lebih komprehensif, undang-undang dan peraturan K3 ini akan melihat kita dan mampu kita menilai bahaya dari suatu pekerjaan. Jadi peraturan K3L dengan undang-undang K3 ini bisa kita menilai adanya bahaya. Yang berikut mempromosikan sikap menuju budaya K3 unggul secara terus-menerus. Dalam hal ini tentu luas pengertian dari mempromosikan, yaitu dengan mengkomunikasikannya, ya, dengan cara-cara yang tepat dan mengadakan safety campaign, ya, safety campaign yang akan dibahas selanjutnya nanti. Satu, memastikan semua karyawan terlindungi oleh asuransi K3L, ya, asuransi kecelakaan oleh Badan BPJS. Untuk memastikan keefektifan komunikasi dalam masalah K3L di antara semua karyawan di segala tingkat jabatan, perusahaan menyelenggarakan pertemuan secara teratur, ya, dan menindaklanjuti kesimpulan diambil untuk dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk. Jadi dalam hal ini komunikasi dalam bentuk meeting, ya, yang paling penting untuk memastikan dan menindaklanjuti kesimpulan diambil untuk dilaksanakan oleh personel. Jadi kalau kita rinci kegiatan ini, ya, adanya undangan dari para peserta,
peserta hadir. Setelah itu mereka tanda tangan, kita bicarakan masalah yang tentu dari saat ke saat akan berubah, dari meeting ke meeting berikut akan berubah, dan kita ambil kesimpulan dari masalah tadi dan ditindaklanjutin oleh yang ditunjuk di pertemuan tersebut dan disosialisasikan ke semua personel di perusahaan. Setelah itu ditandatangani oleh pimpinan, direktur, ya, direktur dan tanda tangan. Jadi tanda tangan ini tentu maksudnya adanya tanggal yang perlu dan berlaku untuk setahun dan ditinjau lagi dan dilihat apakah ada perlu direvisi. Jadi direview sekali setahun dan dilihat apakah perlu direvisi atau tidak. Yang penting adanya pertemuan yang dijadwalkan minimal sekali setahun. Oke, jadi kita udah bicara mengenai pentingnya job description untuk menetapkan tanggung jawab karyawan di semua tingkat. Selanjutnya, kebijakan ketiga ini mempunyai 5 kriteria. Apa itu maksud kriteria? Yaitu bukti sudah dijalankan yang terdapat di perusahaan. Mengenai kebijakan ketiga ini, minimal ada 5 kriteria sebagai bukti telah dilaksanakan di perusahaan. Yang pertama, kriterianya adanya kebijakan ketiga tertulis bertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus dan secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran ketiga serta komitmen terhadap peningkatan ketiga. Itu sudah kita jelaskan tadi di kebijakan ketiga yang tertulis dan harus terbukti. Yang kedua kriterianya apa? Kebijakan yang disusun tadi oleh pengusaha atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Maka sesuai dengan yang dibicarakan tadi, ada undangan untuk peserta briefing dan tentu harus termasuk salah seorang anggota dari wakil tenaga kerja. Ya, wakil tenaga kerja harus hadir di dalam pertemuan membentuk membentuk kebijakan K3 tadi. Yang ketiga, kriteria yang harus dipenuhi adalah perusahaan mengkomunikasikan kebijakan ketiga kepada seluruh karyawan, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasuk dengan tata cara yang tepat. Ya, ini tata cara yang tepat ini beragam ya, bisa dengan melalui meeting, bisa melalui pertemuan, dan bisa melalui penampilan kebijakan ketiga ini yang ditaruh di dinding ya dengan apa istilahnya itu figura ya, dan diwajibkan semua karyawan membaca dan mengetahui. Dilakukan di meeting-meeting atau di pertemuan, kadang-kadang ditaruh di pintu masuk perusahaan sehingga semua orang melihat. Yang keempat, kriteria yang harus terbukti ada di perusahaan. Bila diperlukan, kebijakan khusus dibuat untuk masalah ketiga yang bersifat khusus. Ya, ini maksudnya bisa dalam bentuk kebijakan-kebijakan tergantung dari suatu bagian di perusahaan yang sangat serius, sangat produktif, tidak boleh terjadi kecelakaan dan macam-macam ya, sehingga orang bilang itu juga golden rules dengan sanksi yang serius. Jadi kebijakan dengan sanksi yang serius kalau ada pelanggaran terhadap sesuatu masalah ya yang berhubungan dengan keselamatan berupa kebijakan khusus. Yang kelima, kriterianya kebijakan ketiga dan kebijakan khusus lainnya tadi ya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan.
ini harus tercantum, di safety plan program. Safety plan program lah menunjukkan kegiatan safety, kegiatan program keselamatan kerja di perusahaan. Jadi safety plan program ini sama dengan mata pelajaran ya yang ada rekodnya dari bulan pertama sampai bulan terakhir dari 1 tahun. Taruhlah dari Januari sampai Desember, kegiatan K3 ada di sana berupa perencanaan ya dan bentuk deskripsi dari penerapannya serta targetnya dalam 1 tahun itu harus 100% kah atau 90% dari semua kegiatan-kegiatan yang terencana dalam masalah K3. Jadi item dari plan program K3 ini ya jumlah itemnya tergantung dari perusahaan. Ada yang cuma mungkin 15 item aja kegiatannya dari Januari sampai Desember. Ada yang 35 kegiatan, ada yang 45 kegiatan. Ya. Jadi yang maksud di sini ini adalah masalah ya, briefing safety meetingnya dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan berapa sampai pada akhir tahun. Ya, inspeksi untuk mengenali bahaya berapa laku dan apa jenis inspeksinya. Training, apa jenis trainingnya akan tertera di plan safety program tersebut dari Januari sampai Desember. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi kebijakan ketiga ini, siapa yang membuat, merancang dan ketika di tempat kerja ini, ya ini dilaksanakan atau dibuat dan diselesaikan oleh orang yang berkompeten tentunya. Biasanya orang ini bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan di lokasi dan juga anggota P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kerja, Safety Committee. Ya, ini orang yang bertanggung jawab membuat kebijakan ketiga. Kebijakan kesehatan dan keselamatan ini membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, terutama mereka yang memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan untuk keselamatan di lokasi. Ini akan memastikan kebijakan Anda akurat dan sesuai dengan tujuan. Jadi ini dilakukan di mana? Di P2K3. Nanti akan kita bahas dalam sesi yang berikut, dalam video yang berikut mengenai P2K3. Ya, ini contoh dari Angkasa Pura Airport ya mengenai kebijakan ketiganya yang tertulis. Ya, dibilang di sini ya mukadimahnya ya sampai untuk mewujudkan hal tersebut General Manager PT Angkasa Pura Bandara Udara Internasional France KCFO berkomitmen untuk ini urutannya sama dengan yang kita bahas tadi. Memberikan pengarahan kepada semua karyawan tentang penyelamatan dan memastikan tenaga kerja di lingkungan Bandara Udara Internasional France KCFO telah memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai keselamatan untuk melindungi manusia, aset perusahaan dan lingkungan dan sumber-sumber alam lainnya. Dan mentaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, menyediakan sumber daya, sarana prasarana memadai. Dan kalau kita simpulkan ini sama dengan yang kita bahas tadi. Dan setelah itu ditandatangani ada tanggal dan tahun pembuatannya. Oke, saya rasa itu yang kita bahas untuk kesempatan yang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Mungkin video terkait kebijakan ini mungkin cukup hanya satu video ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Baik,
Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.